Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hikmah Jumat yang dirahmati Allah, kami akan membawakan satu materi terkait dengan ibadah kurban. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dengan dasar yang kita pahami semua dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat dan berkorbanlah. Ini sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Jadi dalam ayat ini Allah mensejajarkan perintah kurban dengan perintah sholat. Maka sebegitu pentingnya ibadah kurban yang harus kita laksanakan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi ibadah kurban merupakan sunnah Rasulullah SAW yang senantiasa ibadah ini dilaksanakan oleh Rasulullah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang ini artinya harus senantiasa kita ikuti kalau kita memang berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Perintah ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang telah mempunyai keluasan rizki dan tidak mau untuk berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini adalah sangat-sangat penekanan yang sangat-sangat kuat. Jadi siapapun yang sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tapi dia sama sekali, dalam hadis ini sama sekali tidak mau berkorban, maka Rasulullah menyebutkan jangan pernah mendekati tempat sholat. Hadis ini menjadi dasar bagi ulama Hanafiyah dengan menyebut bahwa hukum kurban itu menjadi hukum wajib bagi setiap umat Islam. Artinya apa? Dengan penekanan yang sangat kuat itu tadi dalam hadis di atas, ulama Hanafiyah mengaitkannya dengan kewajiban kita untuk berkorban. Akan tetapi menurut jumhur ulama, beliau menyatakan bahwa hukum korban adalah sunnah muakkadah. Hal ini berdasar pada dalil yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan Hakim dalam Al-Mustadrak yang berbunyi, Salasun hunna alayya faraid wala hunna lakum tatawwu al-witratu wan nahru was sholatud duha.
tiga hal yang untukku, kembali kepada Rasulullah. Jadi tiga hal yang untukku, kembali kepada Rasulullah, itu adalah fardu hukumnya. Dan ketiganya itu untukmu sekalian, maksudnya kepada kita umat Islam, itu adalah tatawu. Yakni apa itu? Sholat witir, kemudian menyembelih kurban, dan yang ketiga adalah sholat duha. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberi penekanan kalau Rasulullah itu terkait dengan kurban itu mewajibkan diri. Jadi dalam satu riwayat yang lain bahwa Rasulullah itu berkurban itu dengan 2 domba, yang satu adalah untuk dirinya dan yang satu lagi adalah untuk umat Islam. Jadi dalam hadis ini jumhur ulama menjadikan pedoman bahwa kurban adalah menjadi hukumnya adalah sunnah berdasar hadis ini. Pada intinya karena ini menjadi sunnah Nabi, artinya bahwa kita kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, artinya kita juga harus bisa ittiba untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang salah satunya adalah kurban. Karena kalau kita tidak mau untuk mengikuti sunnahnya, bagaimana kita mau dicatat menjadi umat Rasulullah? Apalagi kemudian pada akhirnya kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika ada pertanyaan mengenai jumlah atau batasan berapa harus kita berkorban. Nah, ini dimasukkan bahwa korban ini dimasukkan menjadi perbuatan yang baik, albir, yang ukurannya diserahkan kepada masing-masing pribadi. Sebagaimana dalam hadis Ahmad dan Ad-Daroni dari Wabisah bin Ma'bad dengan sanad Hasan. Jadi hadis ini sanadnya adalah Hasan. Mintalah fatwa kepada hatimu. Perbuatan baik itu apa yang bisa menenteramkan hatimu. Dan dosa itu adalah apa yang terbetik dalam diri dan berdetak dalam hatimu. Sekalipun orang lain menasihatimu dan minta nasihat kepadamu. Jadi di sini diterangkan bahwa ukuran untuk kelayakan berkorban bagi seseorang itu adalah mawas kepada dirinya sendiri, mawas diri, termasuk dalam hal korban ini. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, pantaskah kalau aku tidak berkorban, sementara untuk kebutuhan sehari-hari saja kita mampu untuk memenuhinya, bahkan seakan itu menjadi satu kekuatan yang aku harus bisa begitu. Tetapi kemudian untuk berkorban, aku belum mampu. Nah, apakah itu pantas buat kita? Yang kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakannya, sementara kita berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Apakah itu disebut, apakah itu bukan berarti kita termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat? Karena kebutuhan yang lain yang bahkan lebih dari sekedar untuk berkorban dalam waktu yang setahun itu kita tidak mampu.
Kebutuhan kita sehari per bulan mungkin bisa melebihi dari berjuta-juta. Tapi ketika kita setahun hanya untuk mengeluarkan, mungkin kalau ukuran sekarang, ketika kita mungkin ikut kurban bersama dengan sapi bergabung, itu kemungkinan hanya sekitar 3 juta atau 3 juta lebih, kita merasa tidak mampu. Nah, maka pertanyaannya kembali pada kita, apakah itu artinya kita tidak termasuk kufur nikmat? Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam masa ini, tahun ini kita berhadapan dengan waktu kurban kita, nahar kita bersamaan dengan pandemi COVID-19. Artinya apa? Kita harus bisa mampu menyesuaikan diri. Kita harus mampu pelaksanaan teknisnya di lapangan terkait dengan ibadah kurban ini. Kita harus bisa saling berkoordinasi, saling untuk menjaga bagaimana keselamatan kita, keselamatan masyarakat, lingkungan kita. Jadi ketika kita melaksanakan kurban, berharap kita di saat itu adalah kita melaksanakan dengan prokes. Artinya apa? Kita juga menjaga jarak. Kemudian yang kedua, kita pakai masker. Kita hindari semaksimal mungkin dengan berkerumun banyak orang. Kalau istilah sekarang, monggo panitia yang melaksanakan itu saja yang berada pada lingkungan itu. Kemudian ketika sudah pada teknis untuk penyampaian, untuk diantar ke rumah masing-masing bagi penerimanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa pandemi ini memang menjadi satu hal yang kita berharap untuk segera selesai. Kita memohon kepada Allah, karena termasuk dengan ibadah haji yang saat ini harusnya kita berada pada posisi yang untuk calon jamaah haji sudah posisi berada di Mekah. Akan tetapi dengan pandemi ini, kita dari Indonesia, kita sama sekali tidak bisa memberangkatkan. Tapi semuanya kita ambil hikmahnya. Semoga dengan ini kita bisa menguatkan keimanan kita bahwa seluruh cobaan itu adalah datangnya dari Allah. Dan insya Allah bahwa di balik musibah, di balik cobaan ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang sering kita kembali kepada ibadah kurban, yang sering kita mungkin lupa terkait dengan amalan yang mungkin bisa kita laksanakan selama 10 hari kita memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu kita dengan memperbanyak takbir. Jadi istilah takbir ini ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak ini bisa dilaksanakan dimanapun kita berada dan saat kapanpun kita mau melaksanakan. Jadi disunahkan ini untuk memperbanyak itu adalah pada saat memasuki malam 1 Dzulhijjah, itu kita sudah melaksanakan memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Jadi di sini takbir ini,
takbir mutlak ini dilaksanakan adalah dimanapun posisinya, baik kita posisi di jalan, baik kita posisi di rumah, di kantor, maupun di tempat-tempat umum, kecuali satu hal, yaitu di kamar mandi. Kita dilarang untuk melaksanakannya itu. Kemudian ketika kita memasuki Arafah, tanggal 9, ini adalah takbir muqayyad, jadi takbir yang terikat setelah selesai sholat. Jadi semenjak fajar hari Arafah sampai terbenam matahari akhir hari tasyrik, itu kita disunahkan untuk membaca takbir setelah sholat fardu. Nah, kemudian apa sih keutamaan dari hari Arafah ini? Yaitu pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah hari disempurnakannya agama Islam. Kemudian yang kedua, salah satu dari 10 hari yang Allah bersumpah dengannya. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari ini, pada hari tanggal 9 ini akan dihapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebegitu besarnya amalan-amalan yang pahala dari amalan-amalan yang akan kita laksanakan, yang kita laksanakan pada bulan Dzulhijjah. Maka dari itu marilah kita senantiasa untuk mendawamkan, untuk senantiasa menguatkan diri kita, menguatkan iman kita, untuk senantiasa melaksanakan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang keempat apalagi, yaitu hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima adalah hari di mana Allah mempersaksikan ampunannya kepada para malaikat untuk orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi dalam hal ini adalah ibadah haji. Kemudian yang keenam adalah hari terbaik untuk berdoa dan mustajab. Jadi di hari ini kita, ketika kita berdoa memohon kepada Allah, insya Allah doa kita akan menjadi mustajab. Di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu khusus yang Allah memberikan kekhususannya untuk kita berdoa akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh adalah ucapan terbaik hari itu adalah kalimat tahlil La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pemirsa yang dirahmati Allah, keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang akan kita dapatkan nanti ketika kita sudah pada posisi di yaumul akhir, itu harus kita laksanakan. Artinya itu adalah menjadi simpanan kita untuk ke depan kita menghadap kepada Allah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki hari menuju kepada 10 Dzulhijjah. Kita tinggal menanti beberapa hari. Makanya mari kita betul-betul kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan niat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah
sesuai dengan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa pandemi ini, di awal sudah kami sebutkan bahwa bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang rentetan dari tanggal 9 kemudian tanggal 10 ada sholat Idul Adha yang sesuai dengan SE nomor 17. Pada saat ini kita diharapkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Hal ini diharapkan oleh pemerintah untuk bisa menekan penyebaran COVID atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini adalah untuk keselamatan kita, untuk keselamatan umat Islam semuanya. Harapan ini diberikan kepada kita dan ke depan ini adalah menjadi hal yang terbaik ketika umat Islam bisa melaksanakannya dengan baik apa yang sudah menjadi keputusan atau edaran dari pemerintah, maka insya Allah itu akan menjadi hal yang terbaik. Kita mengikuti dengan sami'na wa ata'na. Dan semoga dengan itu penyebaran COVID-19 akan bisa dikendalikan dan Allah segera mengambil salah satu makhluknya yang sama sekali kita tidak bisa melihatnya, tetapi ternyata itu sangat dahsyat yang bisa mematikan siapapun yang tidak melaksanakan prokes dan kemudian dia terpapar, karena kita tidak tahu posisi makhluk ini bagaimana dan di mana. Jadi kita harus berhati-hati untuk menjaga diri. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi satu pembelajaran buat kita, terutama bagi kami pribadi selaku penyuluh agama Islam. Kami dimampukan untuk berada di tengah masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami sampaikan banyak kesalahannya, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.